di bagian dari perayaan hadirnya bulan Muharram, ya, tahun baru Islam. Selamat datang Kang Opik, diantos nanti pentasnya. Jadi masih ada beberapa hari lagi, jadi ini masih dalam suasana Muharram. Jadi Pak Yunandar saya lapor, ini itu perintah Habib Lutfi bin Yahya kepada Gubernur Jawa Barat. Beliau guru saya, nggak boleh nolak perintah guru. Alasannya ini, nah tolong dengarkan. Jadi Bapak Ibu, waktu Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari tempat yang menzolimi Rasul ke tempat yang tangan terbuka terhadap Rasul. Pergilah Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, termasuk orang-orang sahabat yang setia, salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf, konglomerat Mekah yang setia masuk Islam dan waktu hijrah meninggalkan semua hartanya, nol, hanya baju di badan mengiringi perjuangan Rasulullah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah ini melakukan dua hal. Satu, membangun dakwah Islam kepada kaum di Madinah, ya. Yang kedua, membangun ekonomi Madinah. Jadi Abdurrahman bin Auf yang berkorban harta itu oleh Rasul dikenalkan kepada salah satu pedagang kaya Muslim di Madinah. Dikenalkan, mau dimodalin, bahkan mau dikawinkan dengan familinya. Abdurrahman bin Auf menolak dengan kalimat, lebih baik tunjukkan saya sebuah pasar, kira-kira begitu ya. Singkat cerita, dengan modal nol, Abdurrahman bin Auf bisa menjadi konglomerat lagi di Madinah. Kedua, di Madinah saat itu banyak kaum Yahudi yang dagangnya banyak curangnya, sehingga waktu Rasul datang, Rasul berkesimpulan bahwa ini bukan pasar untuk kaum kita, kira-kira begitu. Nah akhirnya dipilihlah oleh Rasul sebuah tempat yang dekat kuburan. Mungkin suatu waktu kita festivalnya di dekat kuburan, mengikuti Rasul. Alasan Rasul adalah agar para pedagang teringat mati, supaya pas dagang tidak boleh curang di dalam berinisiasi ekonomi. Itu hikmah. Nah, Habib Lutfi bercerita ke saya, Pak Gub, di Jawa Barat mah harus beda Pak Yunandar. Peringatan 1 Muharram itu please jangan selalu api obor pawai saja, tapi justru bangkitkanlah ekonomi umat Islam di bulan Muharram sesuai sejarah Muharramnya Rasul pada saat itu, sehingga Madinah menjadi persimpangan jalur sutra sampai ke Cina, dan berkembanglah kota itu, bahkan pasar yang dipilih Nabi, dipilih Rasul sampai hari ini masih ada. Nah, itulah kenapa Pak Tutus, atas nasihat itu saya putuskan mulai tahun ini dan seterusnya, siapapun gubernurnya, kegiatan membangkitkan ekonomi umat bagian dari perayaan Muharram harus menjadi tradisi baru di Provinsi Jawa Barat. Setuju ya? Mumtaz Fest ini singkatannya agak keliru, saya koreksi karena Pak Tutus kurang konsultasi. Mumtaz itu singkatan Muharram UKM Terbaik Zilenial Festival. Itu ya, UKM terbaik dari golongan Z dan milenial berkumpul berfestival di sini. Tenanawan enak, dihargai. Tapi nanti tahun depan diperbaiki, ya. Nah, sebenarnya itu saja tradisi baru. Ingat, tradisi itu bukan hanya kita melakukan yang orang tua leluhur kita lakukan. Tradisi itu bisa kita ciptakan. Jadi di bulan tahun 2022 ini kita menciptakan tradisi, sehingga 10 tahun, 50 tahun nanti festival ekonomi umat Muharram ini
menjadi sebuah tradisi warisan kita di tahun 2020. Nah, oleh karena itu tahun depan Pak Tutus titip tidak hanya skala Jawa Barat ya, tapi skala kota kabupaten melakukan. Bahkan tahun depan mah kalau bisa di awal waktu ya. Kalau ini kan karena perintah saya memang mepet ya. Tapi nanti di awal Muharram ya, malamnya Pak Obor silahkan, paginya kita tolong menolong dengan ekonomi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini ada negara bangkrut namanya Sri Lanka. Kenapa? Karena perdagangannya terlalu banyak dengan luar negeri. Pada saat luar negeri di-stop energinya, gandumnya, ini itu, bubar karena tidak bisa membayar harga berlipat-lipat. Nah, Jawa Barat dan Indonesia masih selamat karena 90% perdagangan kita adalah antara kita sendiri. Tepuk tangan untuk kita. Jadi kepada para kepala dinas, OPD ya, yang TKD-nya hatur lumayan, belanjakanlah kepada UKM-UKM terpilih, karena belanja adalah bagian dari bela negara, kira-kira begitu, supaya kita tidak bangkrut ya. Oleh karena itu, terima kasih hadir dari Polda Jawa Barat, dari Kodam 3 Siliwangi, dari BIN, dari seluruh alim ulama pesantren-pesantren. Saya makin kesini makin yakin nikmat Allah kepada orang Jawa Barat itu tidak ada habis-habisnya. Alamnya indah, ekonomi 5,6%. Seribuan desa tertinggal, sangat tertinggal sudah 0 saya deklarasikan di tahun ini. Desa mandiri dari 30-an sekarang sudah 1.100-an desanya, sudah bintang 5. Satu hafiz satu Quran, sudah 4.000 desa punya penghafal Quran sesuai dengan slogan Jabar Juara Lahir Batin. Garelis, Karasep, Somea, Fabi ai ala irobika tukaziban. Wahai warga Jawa Barat, nikmat Allah mana lagi yang mau kamu dustakan? Titipan Pak Gubernur mah cuma satu, jangan bertengkar, itu aja ya, titip. Semua nikmat Allah lagi kumpul di sini, Kang Opik. Tapi jangan bertengkar. Urusan MU menang 4-0 Liverpool, mangga, Liverpool yang kalah. Persib lawan Persija, mangga, jangan sampai ada mati supporter sia-sia kan. Mau pilpresnya milih siapa, silahkan, dan itu mah rutin 5 tahun sekali. Mau pilgubnya siapa, silahkan. Mau pilgubnya siapa, silahkan. Mau partai apa, silahkan ya. Jadi kalau semua yang saya sampaikan dibungkus oleh keseharian yang selalu silih asa, silih asi, silih asu, silih wawangi, tidak ada tempat ternikmat kecuali Jawa Barat. Dalam hidup saya sudah ke 175 kota dunia. Tetap yang terindah, dan Allah buktikan menurut majalah Forbes, cok Google, tahun ini negara terindah nomor 1 di dunia, pilihan warga dunia nomor 1 adalah Indonesia. Jadi kurang naon deui negara di voting terindah sedunia ya. Kemudian boleh di Google juga, di mana negara yang paling baik hati atau generosity index atau ahli sedekah. Dulu tahun lalu New Zealand, sekarang masyarakat paling ahli sedekah adalah masyarakat Indonesia. Oh, yang tepuk tangan saya tahu wajahnya susah-susah, tapi kalau ada orang lebih susah pasti jiwanya mau menolong. Saya kasih tahu sebuah cerita yang mengharukan. Ini perlu saya share sebagai betapa mulianya sebenarnya jiwa-jiwa kita itu. Saya ditinggalkan oleh anak saya ya, di bulan Mei. Jadi mohon izin setelah ini saya juga harus ke acara, ada launching lagu dari orang-orang yang mencintai anak saya. Waktu Eril belum ditemukan, Bapak Ibu, saya berdoa dengan anak-anak yatim setiap hari, dari beda-beda panti asuhan.
Setelah berdoa, saya kasih goodie bag kayak tadi, sembako, saya kasih amplop uang. Dah selesai. Tiba-tiba besok-besoknya kepala panti lapor ke saya, Kang Uu, Pak Gub, itu anak-anak yatim yang diberi amplop oleh Pak Gubernur, dibelanjakan amplopnya, tapi tidak semuanya. Mereka masih ngumpulin lagi sekian dari isi amplop itu, dikumpulin dan bilang, tolong Pak Ketua Panti, kasih lagi, sedekahkan lagi kepada yang membutuhkan. Tepuk tangan untuk anak-anak yatim. Padahal mereka ya kelompok yang paling harus kita beri sedekah. Masih, coba bayangkan ya, masih tersentuh hatinya oleh cerita Eril bahwa bersedekah tidak harus jadi orang kaya, bahwa bersedekah tidak harus berkuasa, bahwa bersedekah tidak harus menunggu tua. Dimanapun kapanpun, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Nah, makanya saya tinggal jabatan setahun lagi, tapi saya renungi luar biasa indahnya nikmat Allah kepada tanah Jawa Barat ini. Jadi kalau ada yang kufur nikmat, waduh tentu ingat ya. La in syakartum la azidannakum. Makanya kalau mau minta ke Allah teh puji heula nganuhunkeun baru minta dikasih. Nah sama ya, dinas-dinas nih kalau anggarannya mau lebih, puji-puji dulu Pak Gubernurnya, maka wabuh pasti nanti diberi lebih karena bersyukur. Jadi Pak Tutus gawe heula benar, kira-kira begitu ya. Tunjukkan prestasinya, nanti anggaran KUK-nya ditambah. Tuh suarana terus. Ya. Terakhir intermeso ieu mah ya. Jawa Barat juga adalah rahmatan lil alamin. Tempatnya ini buat semua makhluk Allah, termasuk kucing yang ada di sebelah kanan saya. Ya. Jadi mohon izin jangan ada lagi yang menzolimi kucing. Kucing itu adalah makhluk yang dicintai Rasulullah. Ya. Karena 3 hal nih, ini ilmu ada di Wikipedia Pak Yunandar. Kenapa melihara kucing itu sangat disarankan? 1, kucing itu bisa mendeteksi gempa bumi. Gempa bumi punten. Jadi kalau dunia sedang bergerak di bawah itu si kaki-kakinya itu punya sensor. Jadi tadina cicing merenya jadi gudag-gidag gitu. 1. Kedua, bisa mendeteksi orang sakit. Ya, jika saya kerja pasti kucing itu mendekati saya, logikanya. Karena mengetahui dia ingin menghibur orang sakit. Jadi kalau ada orang digembrong kucing, nah, mungkin tanda-tanda dia harus kita berikan pertolongan. Yang ketiganya bisa mendeteksi dunia gaib, kira-kira gitulah ya, dengan segala rupa. Nah, jadi di sini kita ada program yang divaksin tidak hanya manusia, yang divaksin juga adalah kucing, gitu ya. Cuman vaksinasinya adalah saya kurang tahu, salah satunya yang diaspirasikan oleh masyarakat Pak Arifin adalah itu vaksinasi steril, apalagi kucing oranye. Wah, arangsek pada gadis-gadis janda di mana-mana. Nah itu harus disterilkan supaya tidak jadi hama. Plus saya laporkan, Jawa Barat punya rumah sakit hewan di Lembang. Punya rumah sakit hewan di Lembang untuk ngurus hewan sakit, untuk ngurus hewan terlantar, kecuali buaya darat. Tuh, kata. Jadi kalau ada kucing nggak bisa dipelihara, ingat kalimat Pak Gubernur, di Lembang ada institusi dibiayai negara untuk mengurusi makhluk Allah kesukaan Rasulullah, namanya kucing. Kira-kira gitu. Saya kira itu Pak Tutus ya, Atur nuhun. Mari viralkan kegiatan ini. Titip ini nasihat dari Habib Lutfi, tolong difoto, kita laporkan sehingga beliau akhirnya paham bahwa Jawa Barat memang paham sunnah, kira-kira begitu ya. Bahwa Muharram sekali lagi dirayakan tidak hanya ramai-ramai pawai obor menandai pergantian waktu, tapi justru kebangkitan ekonomi. Maka tahun depan harus lebih gebiar Pak ya. Gebiar Muharramnya harus lebih segala rupa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aura kasih digigit hiu karena Omikron di alun-alun. Terima kasih, hatur thank you, syukron, hatur mohon.
saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan ke MC untuk mengundang VIP naik ke panggung, kita memijit sirine. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Gubernur. Dan kita akan sama-sama menyaksikan pembukaan Mumtaz Fest tahun 2022 ini. Mau turut mendampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi atau yang mewakili, Kapolda Jawa Barat atau yang mewakili, Kabinda Jawa Barat, Asisten Pemkestra dan Kepala Dinas KUHK Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyaksikan pembukaan Mumtaz Fest tahun 2022 ditandai dengan penekanan tombol sirine yang langsung akan ditekan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Mohon bersiap Bapak, kita akan hitung mundur, kita akan bersama-sama membuka. Dimulai dari 3, 2, 1. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan ini pembukaan Mumtaz Fest tahun 2022 telah resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Barat. Boleh Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang sangat meriah tentunya untuk acara yang sangat luar biasa ini, Mumtaz Fest tahun 2022.